Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Aini dari 11 PPLG 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang mengenai use case, BFD, activity, dan class diagram. Berikut ada kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dalam menyelesaikan makalah PPL ini dengan baik. Makalah ini membahas materi mengenai DFD, use case, activity, dan class diagram berdasarkan studi kasus sistem toko online. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan serta memasukkan sehingga makalah ini dapat tersusun dengan lebih baik. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapan demi menyempurnakan makalah di masa yang akan datang. Tujuan dari pembuatan ini adalah untuk membahas tentang data flow diagram, activity diagram, use case, dan class diagram dengan studi kasus toko online serta memberikan pemahaman yang jelas mengenai alur sistem, proses bisnis, dan struktur data yang digunakan dalam perancangan aplikasi tersebut. Selain itu, makalah ini bertujuan agar pembaca dapat memahami fungsi masing-masing diagram dan cara penerapannya dalam pengembangan sistem e-commerce. Berikut ada data flow diagram atau yang dikenal dengan DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alir, data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Untuk penggambaran berupa data flowchart dengan skema yang lebih spesifik. Menurut Kenneth Kozar, tujuan dari adanya DFD sendiri adalah sebagai penyediaan atau penjembatani antara pengguna dan sistem. Fungsinya secara fundamental terdapat 3 fungsi dari pembuatan diagram alir data untuk kebutuhan software development. Berikut ini merupakan penjelasan dan masing-masing fungsi di bawah ini, yaitu menyimpan rancangan sistem. Dengan membuat DFD, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh tiap stakeholder. Yang kedua, menggambar suatu sistem. Fungsi di keduanya, DFD membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya adalah di dalam jaringan terdapat beberapa komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Yang ketiga, perancangan model. Fungsi yang terakhir di diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tersebut. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Berikut beberapa komponen DFD-nya, yaitu ada entitas eksternal seperti atau yang lebih dikenal terminator, pihak di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem baik sebagai sumber data maupun penerimaan data. Yang kedua, proses, suatu aktivitas atau fungsi yang mengubah data. Yang ketiga, penyimpanan data atau data store, tempat di mana data disimpan untuk digunakan nanti. Berikut adalah contoh dari DFD sendiri.
Yang kedua ada use case diagram. Pengertian, menurut istilah, use case diagram adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk yang dimanfaatkan pengembangan perangkat lunak guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses pengembangan yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi. Fungsinya untuk informasi tambahan. Use case termasuk dalam UML atau Unified Modeling Language Diagram, dan proses pembuatannya sendiri dilakukan sebelum kita masuk pada rancangan konsep di FD. Setidaknya terdapat dua fungsi utama dari penggunanya. Di antaranya adalah memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Yang kedua, menggambarkan musinis proses dalam sistem kedua. Berikut ada komponen. Komponen utama use case diagram meliputi aktor, use case, sistem, dan hubungan, atau lebih dikenal seperti asosiasi, include, atau expand. Aktor adalah entitas di luar sistem yang berinteraksi dengannya, sedangkan use case menggambarkan fungsionalitas yang ditawarkan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah contoh dari use case sendiri. Yang selanjutnya ada activities diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran kerja atau proses dalam suatu sistem. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam aktivitas tersebut serta hubungan antara langkah-langkah tersebut. Dalam aktivitas diagram, setiap langkah diwakili oleh bentuk geometris seperti persegi panjang atau lingkaran yang disebut sebagai node. Node ini terhubung oleh garis-garis yang disebut sebagai edge yang menunjukkan aliran kerja atau urutan langkah-langkah. Berikut beberapa fungsi dari activity diagram. Ada pemodelan proses yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis atau sistem yang kompleks. Yang kedua ada analisis dan desain sistem yang membantu dalam menganalisis dan merancang sistem. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi. Diagram aktivitas juga digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Dalam tahap pengembangan, diagram ini membantu tiap pengembang untuk merencanakan dan mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam proses pembuatan aplikasi. Berikut beberapa komponen dari activity diagram. Ada start point atau initial state, ada activity, decision atau percambangan, synchronization, fork dan join, merge, seamless, transition, notasi akhir. Berikut adalah contoh dari activity diagram. Yang terakhir adalah class diagram. Class diagram adalah diagram statis UML yang secara grafis menunjukkan berbagai komponen sistem. Sebagian besar digunakan oleh pengembangan untuk secara jelas menguraikan bagaimana suatu sistem akan terlihat dalam bentuk statis yang membangun sistem. Pengembangan sering menggunakan diagram kelas untuk menggambarkan bentuk statis sistem yang membuat sistem atau perangkat lunak. Mereka dapat menentukan kelas yang mereka butuhkan, fungsionalnya, dan koneksinya ke
ke komponen sistem lainnya. Fungsinya adalah untuk menggambarkan struktur statis sebuah sistem perangkat lunak dan memvisualisasikan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Selain itu, fungsinya termasuk sebagai dokumentasi teknis untuk pemahaman bersama. Beberapa fungsi utamanya adalah visualisasi struktur sistem, pemodelan sistem, dan pemahaman komunikasi. Berikut adalah komponen utama kelas diagram terdiri dari 3 bagian dalam kotak kelas. Dalam kotak kelas, nama kelas di bagian atas, terus bagian tengah, dan metode operasi fungsi di bagian bawah. Selain itu terdapat juga beberapa elemen seperti hubungan, asosiasi, pewarisan, agregasi, paket, antarmuka, dan tiap data yang penggambaran interaksi dan struktur sistem secara keseluruhan. Berikut adalah gambaran komponennya. Dan ini adalah contoh dari activity diagram. Kelas diagram sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan pada makalah ini dapat disimpulkan bahwa pemodelan sistem seperti data flow diagram, activity diagram, use case diagram, dan cost diagram memiliki peran penting dalam merancangkan dan memahami alur kerja sebuah sistem, khususnya pada studi kasus toko online. Setiap diagram memberikan sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menggambarkan proses bisnis, interaksi pengguna, hingga struktur data yang digunakan. Dengan mudah memahami pemodelan ini, perancangan sistem dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, jelas, dan meminimalkan kesalahan dalam tahap pembangunan. Makalah ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami konsep dasar pemodelan sistem sekaligus menjadi referensi dalam pembuatan rancangan sistem informasi secara lebih efektif. Nah, itu adalah penjelasan dari saya ini mengenai activity, use case, DFD, dan class diagram. Mohon maaf jika ada kesalahan atau